Terima kasih sudah mau nonton video ini, tapi jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu dukung channel ini terus untuk upload video setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Nabawi Channel. Selamat datang pada para pecinta salawat. Di video kali ini kita akan menceritakan tentang nasihat Imam Abu Thalib Al-Makki untuk orang yang berpuasa. Imam Abu Thalib Al-Makki wafat tahun 386 Hijriah, merupakan seorang ulama besar yang ahli di bidang fikih, hadis, dan tasawuf. Ia adalah penulis kitab Qut al-Qulub fi Mu'amalah al-Mahbub wa was Tariq al-Murid ila Maqam al-Tauhid. Kitab tersebut merupakan salah satu kitab yang dirujuk Imam Al-Ghazali dalam menyusun Ihya Ulum al-Din. Nasihatnya untuk orang yang berpuasa diambil dari kitab ini. Dalam Qut al-Qulub, Imam Abu Thalib Al-Makki menjelaskan tentang cita-cita ideal dalam puasa yang harus dipahami oleh saim atau orang berpuasa. Ia mengatakan, tujuan dari puasa adalah menjauhi dosa-dosa, bukan lapar dan haus saja, sebagaimana yang disebutkan kepada kita tentang perintah salat, bahwa tujuannya adalah pencegahan terhadap perilaku keji dan mungkar, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang tidak meninggalkan ujaran kebohongan atau kepalsuan dan mengamalkannya, maka Allah tidak membutuhkan usahanya dalam meninggalkan makan dan minumnya. Imam Abu Thalib Al-Makki, Qut al-Qulub fi Mu'amalah al-Mahbub wa was Tariq al-Murid ila Maqam al-Tauhid, Kairo, Maktabah Dal al-Turats, 2001, Juz 3, 1247. Imam Abu Thalib Al-Makki mengatakan bahwa cita-cita ideal dari puasa adalah menjauhi perbuatan dosa, bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Penjelasan sederhananya, puasa adalah ibadah yang melibatkan ketahanan fisik, yaitu menjauhi kebutuhan pokok manusia seperti makan dan minum. Banyak orang mencuri karena kelaparan, dan banyak pula yang berseteru karena berebut air. Kedua hal tersebut adalah kebutuhan primer manusia. Dengan berpuasa, manusia dilatih secara fisik. Ia dilatih untuk bertahan dengan menyengajakan lapar dan haus. Artinya, di saat ia berpuasa, manusia mampu menghidupi keistiqamahannya. Ia bisa bertahan dari mulai fajar menyingsing hingga matahari tergelincir. Pelatihan fisik ini sebenarnya mengandung cita-cita ideal, yaitu menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Jika manusia bisa memahami puasa dalam kacamata muradi atau tujuan seperti yang diungkapkan Imam Abu Thalib Al-Makki, ia akan menjadi pribadi yang berkembang. Setiap menyelesaikan puasanya, ia akan menjadi pribadi yang lebih menjaga diri. Ia menjadi lebih sadar bahwa ia selalu diawasi. Rasa takutnya langsung menuju kepada Allah, sehingga ketika ia tidak lagi berpuasa, ia merasa takut untuk berbuat dosa. Karena itu, dalam pandangan Imam Abu Thalib Al-Makki, untuk menuju puasa yang paripurna, menahan lapar dan haus saja tidak cukup, harus dibarengi dengan penjagaan diri dari dosa-dosa lainnya.
Salah satu dosa yang hampir semua orang lakukan adalah berkata bohong, meski dalam tingkat yang paling rendah, seperti pura-pura hendak memberi makan ayam. Imam Abu Talib Al-Makki mengutip hadis Nabi yang mengatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan ujaran kebohongan atau kepalsuan dan mengamalkannya, maka Allah tidak membutuhkan usahanya dalam meninggalkan makan dan minumnya. Artinya, menahan lapar dan haus tidak berarti apa-apa untuk Allah jika orang yang berpuasa masih berkata bohong dan penuh kepalsuan. Hadis inilah yang menjadi landasan Imam Abu Talib Al-Makki tentang tujuan atau cita-cita ideal puasa, sebagaimana sholat yang tujuannya untuk mencegah perilaku keji dan mungkar. Di paragraf sebelumnya, Imam Abu Talib mengutip sebuah riwayat tentang banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Ia menulis, dalam sebuah riwayat disebutkan seberapa banyak orang yang berpuasa tapi dari puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus. Dikatakan maksudnya adalah ia adalah orang yang lapar di siang hari dan berbuka dengan hal yang haram. Dikatakan juga ia adalah orang yang berpuasa dari kehalalan makanan dan berbuka dengan ghibah atau memakan daging manusia. Dikatakan juga ia adalah orang yang tidak menundukkan pandangannya dan tidak menjaga lisannya dari perbuatan dosa. Imam Abu Talib Al-Makki. Imam Abu Talib Al-Makki menghendaki kita untuk berhati-hati saat berpuasa. Berhati-hati dalam segala hal buruk, tidak hanya dalam hal menahan lapar dan dahaga saja. Jangan sampai puasa kita kehilangan maknanya karena mengumpat, menggunjing, berbohong, dan meliarkan pandangan kita. Andaipun kita sudah terlanjur berkata buruk atau menggunjing orang lain, Imam Abu Talib Al-Makki menyarankan kita untuk mengambil wudhu sebagaimana yang dilakukan para ulama terdahulu. Ia mengatakan, sungguh mereka para ulama berwudhu karena menyakiti muslim lainnya. Ia juga menulis, karena berwudhu dari kata yang buruk lebih aku sukai daripada berwudhu dari makanan yang baik. Tentu berwudhu di sini adalah berwudhu karena merasa bersalah dan menyesal telah menyakiti atau menggunjing orang lain. Pertanyaannya, sudahkah perasaan bersalah itu muncul di hati kita? Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.